Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sehat pikiranku, sehat hatiku, sehat badanku. Alhamdulillah ya. Adik-adik, ketemu lagi dengan kakak dalam pembelajaran PAI ya. Dan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang akidah akhlak. Materinya kalimat thayyibah ta'awudz. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama mengenal kalimat thayyibah ta'awudz. Yang kedua, membacakan kalimat thayyibah ta'awudz. Yang ketiga, menghafalkan kalimat thayyibah ta'awudz beserta artinya. Nah adik-adik, kita ke materi ya. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berkata baik. Hal tersebut karena kata-kata yang tidak baik dan yang tidak ada gunanya kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Kalimat atau ucapan yang baik itu disebut kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah diucapkan ketika kita mendengar, melihat atau mengalami kejadian yang menyenangkan serta menyedihkan ataupun menakutkan. Dengan mengucapkan kalimat thayyibah, kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati kita menjadi tenang. Kalimat thayyibah mengandung nilai doa dan ibadah. Apakah kamu pernah melakukan perjalanan pada tengah malam sendirian? Apakah kamu merasakan resah atau gelisah dan takut? Perasaan tersebut pasti dimiliki oleh setiap orang. Perasaan takut dapat timbul akibat godaan dari setan. Apa yang harus kita lakukan saat mengalami perasaan takut? Mari kita pelajari tentang kalimat thayyibah ta'awudz sebagai jawaban pertanyaan tersebut. Bacaan ta'awudz merupakan salah satu kalimat thayyibah yang harus diingat dan dilafalkan oleh kaum muslimin. Nama lain dari kalimat thayyibah ta'awudz adalah isti'adzah. Kalimat thayyibah ta'awudz adalah bacaan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Tak ada seorang pun yang mampu melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia dapat terhindar dari godaan setan karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun lafal kalimat ta'awudz yaitu sebagai berikut. A'udzu billahi minas syaithanir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maksud dari kata berlindung adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Setan tidak akan kehabisan cara untuk menggoda manusia. Setan sangat licik dalam memperdaya manusia. Tipu muslihat mereka jauh di luar kemampuan manusia. Setan juga tidak mengenal waktu dan kesempatan dalam menggoda manusia. Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja dan di mana saja dan dalam keadaan apapun. Jika kita sering mengucapkan kalimat thayyibah ta'awudz, kita akan terhindar dari bujuk tipu daya setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf yang artinya, dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, waktu mengucapkan kalimat thayyibah ta'awudz. Kalimat thayyibah ta'awudz sebenarnya dapat diucapkan kapan saja. Kita harus membiasakan diri mengucapkan kalimat tersebut dalam kehidupan sehari-hari agar kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu yang dianjurkan untuk membaca ta'awudz yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketika akan membacakan Al-Quran. Setan tidak suka ketika manusia membaca ayat-ayat Al-Quran, sehingga dengan berbagai cara setan mengganggu manusia yang hendak membaca Al-Quran agar tidak khusyuk dalam membacanya, bahkan tidak jadi membacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat
An-Nahl ayat 98 yang artinya, maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian yang kedua, ketika akan melaksanakan sholat, zikir, dan doa. Kalimat ta'awudz dibaca ketika akan melaksanakan sholat, zikir, dan doa agar kita dapat melaksanakan dengan tenang, khusyuk, dan penuh konsentrasi. Bisa juga ketika kita mau belajar harus bacakan kalimat ta'awudz ya. Kemudian yang ketiga, ketika akan memulai pekerjaan yang baik. Setan tidak suka dengan pekerjaan yang baik sehingga setan menggunakan berbagai cara untuk mengganggu dan menggoda manusia agar tidak melakukan pekerjaan yang baik seperti belajar, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Untuk itu, sebelum mulai bekerja atau beraktivitas, hendaknya diawali dengan membaca ta'awudz agar menjadi berkah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ketika sedang marah, khawatir, takut, dan ragu. Dalam keadaan marah, khawatir, takut, dan ragu, manusia dapat dikuasai oleh setan. Untuk menghindarinya, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu terhindar dari sifat-sifat tersebut. Salah satunya adalah dengan banyak membaca kalimat ta'awudz. Adapun keutamaan mengucapkan kalimat thayyibah ta'awudz, yang pertama yaitu menjaga kesucian jiwa dari dosa syirik. Kemudian yang kedua, menjaga pikiran dan hati dari godaan setan. Kemudian yang ketiga, membuat setan tersingkir dan lari ketakutan. Kemudian yang keempat, bernilai ibadah sunnah yang berpahala. Kemudian yang kelima, dapat menjaga pikiran dan hati dari penyakit was-was, yaitu perasaan ragu, bimbang, dan rasa malas beribadah serta beramal soleh. Alhamdulillah ya adik-adik, untuk pembahasan mengenai kalimat thayyibah ta'awudz sudah selesai ya. Mulai dari pelafalan ta'awudz serta waktu mengucapkan kalimat thayyibah ta'awudz dan keutamaan mengucapkan kalimat thayyibah ta'awudz. Sebelum tutup nih ada tugas ya dari kakak. Semangat adik kerjakan di halaman 7 yang bagian skala sikap. Kemudian adik-adik kerjakan ya yang bagian penilai akhir bab di halaman 8 yang berilah tanda silang X pada huruf A, B, C yang benar. Kemudian adik-adik kerjakan lagi bagian keduanya ya yang isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat. Oke, alhamdulillah ya pembelajaran sudah selesai. Sebelum tutup kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Dari kakak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.